Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara salah satunya masih merasa belum bersyukur. Insya Allah kalau ada orang yang merasa belum bersyukur, itu sesungguhnya dia itu sudah bersyukur ya. Namanya orang bersyukur kepada Allah ya, dia terus alhamdulillah, terima kasih Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Tapi orang ini masih saja merasa, saya belum melakukan apa-apa untuk syukur saya atas apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, orangnya syukur pada Allah, sudah tak habiskan syukurnya, udah ini berarti ya wis paling pol banter ya sampai di situ. Makanya syukur ini tingkatannya juga bertingkat-tingkat. Derajatnya syukur itu juga tingkat, semakin banyak syukurnya, nanti syakuro, banyak syukur, nanti bertingkat lagi semakin apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia syukuri dengan banyak, mulai ujung kaki sampai ujung kepala yang Allah berikan ya, semuanya yang Allah berikan itu. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membaca babun fi adkarin ghairi muqayyadatin biwaktin, bab tentang zikir-zikir yang tidak dibatasi oleh waktu ya. Apa saja zikir-zikir yang tidak dibatasi oleh waktu? Ada banyak di sini ya. Ini disebutkan ahbul kalam ilallahi ta'ala sebentar. Wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majahin wa Hibbana afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Ini kenapa? Nanti pertanyaannya, kenapa kok paling utamanya zikir itu la ilaha illallah? Kadangkala kalau ada imam di masjid musola, wah ini ketok kok jamaahnya kalau dikasih zikir yang banyak nanti lari, wes disingkatai zikiran duhur sama asar ya, nggak usah la ilaha illallah subhanallah, langsung doa. Itu menghilangkan yang utama, karena yang utama itu adalah la ilaha illallah, afdhalul dzikri. Dari sekian zikir tadi itu yang utama adalah la ilaha illallah. Kalau ditarik lagi, kenapa la ilaha illallah? Ilmu hakikatnya itu karena sesungguhnya semuanya ini ya hanya itu ya, kembali kepada lafaz itu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya semua itu kepada itu.
Makanya kalau tahlil, kalau wiritan duhur, asar, maghrib, jangan dihilangkan la ilaha illallahnya, karena itu yang sungguhnya yang paling inti malah. Karena pengen nyingkat, ya pengennya itu yang memudahkan. Para ulama-ulama kita itu memang macam-macam, dan sebagian dari beliau-beliau itu ada yang menginginkan orang itu sholatnya itu nggak berat-berat, bagus, dikirnya nggak panjang-panjang. Ada ulama-ulama yang tidak mau umatnya itu diberi yang berat-berat, kalau dikir yang pendek, kalau sholat juga tidak panjang, karena orang Indonesia ya wis gitu sholatnya gitu. Kalau panjang-panjang nanti ngantuk semua. Coba Yasin suratnya, sholat subuh suratnya tadi misalnya kayak Iqbal baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, Pak Wi bisa tidur ya. Suka mari-mari ki sholat sarong rokaat Yasin nggak selesai ya. Jadi sambil ngeleang-leang gini nih. Wah gak mari-mari nih mau sholat subuh mau Yasin, wassalam nanti. Pinginnya langsung kul huwallahu ahad, inna atau nakal kausar. Jadi ada ulama-ulama, para kiai, para ulama yang ngambil yang mudah-mudah. Ya silahkan karena macam-macam tingkatan masyarakat itu kan macam-macam. Tapi ada orang-orang yang ngambil yang utama, yang lengkap, yang utuh, yang panjang. Tentu berlaku kaidah al-qadru bil qadri ta'ab ya. Kadar kepayahan itu pahala itu bergantung kepada kadar kepayahan. Misalnya sholat tarawih, yang satunya 1 jam selesai, satunya setengah jam, lebih banyak mana pahalanya? Ya lebih banyak yang 1 jam, mestinya lebih banyak yang 1 jam. Nah, tetapi dalam konteks dakwah, ulama ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat tanpa cari yang ringan, biar orang itu senang beragama, gak sulit, gak susah, sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau bapak ibu panjenengan kepingin yang lebih tinggi, silahkan, itu lebih baik, lebih utama ditinggikan ya. Sudah terawih tiap tahun, masa pancet ya wa sallallahu Muhammad cepot langsung. Kan biasanya itu musola itu kan perlombaan gitu, cepet-cepetan, itu kan berarti kurang ditinggikan lagi. Kayak di Masjid Al-Baitul Amin, insya Allah lah sudah standar gitu, sudah posisinya begitu. Kalau untuk awam yang umum yang mudah ya itu bagian dari cara dakwah dan tidak dilarang, meskipun tentu pahalanya lebih sedikit daripada yang tadi yang berat. Nah, seperti la ilaha illallah, semestinya jangan diambil yang la ilaha illallah, karena itu sesungguhnya yang inti. Nanti disebutkan di belakang ya. Wa ibnu majahin alaikum bi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fa innahunna yukhattitna al khotoya kama tuhittu asyajaratu wa warokoha. Hendaknya kalian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, karena itu bisa menghapus dosa-dosa, sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya ya. Aksiru min qouli la ilaha illallah fa innahunna min kunuzil jannati. Perbanyaklah perkataan zikir la haula wala quwata illa billah. Aksiru min qouli la haula wala quwata illa billah fa innahu min kunuzil jannah. Ajal la haula wala quwata illa billah ya, karena itu termasuk perbendaraan dari surga. Ini ada lagi qul la ilaha illallah al aliyul azim, la ilaha illallah al halimul karim,
La ilaha illallah subhanallahu rabbis samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-aliyyil azim bisa, al-halim al-karim bisa, subhanallah rabbis samawati wa rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian, jadi kemudian saya masih punya PR ini karena zikirnya belum selesai nih. Jadi yang ditulis, karena nulis Arab di komputer itu juga sulit nih, agak sibuk, belum selesai dan diharokati seperti permintaan sebagian jamaah. Masih proses menulis, dan ini yang terakhir bab tentang zikir yang tidak dibatasi oleh waktu. Sekaligus ini selesai, nanti doa-doa yang kemarin, mulai kemarin pagi, sore, malam, doa yang tanpa dibatasi waktu nanti kita print dan saya berikan kepada para jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang dibaca, mangqala fi yaumihi mi'ata marratin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wahsyatil qabri wa futihat lahu abwabul jannah. Yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu dijauhkan dari kefakiran, diselamatkan dari siksa kubur, dan dibukakan pintu surga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian yang membaca itu kapan saja, pagi, siang, sore, malam, itu ya, baca itu. Kemudian baca la ilaha illallah wal baihaqi mamnu muslimin, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'atan marratin 100 kali. Summa yaqra'u qul huwallahu ahad mi'atan marratin 100 kali. Summa yaqulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mi'atan marratin wa alaina ma'hum mi'atan marratin 100 kali. Illa qala Allah ta'ala ya malaikati majazau abdi hada asyhadukum anni qad ghafartu lahu wa syafa'tuhu fi nafsi walau sa'alani abdi hada la syafa'tuhu fi ahlil mauqifi. Orang yang baca tadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, qul huwallahu ahad 100 kali, Allahumma shalli ala Muhammad 100 kali, maka Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat, tidak ada balasan untuk hambaku yang membaca ini kecuali saya bersaksi aku ampuni dosanya, aku berikan syafaatnya, dan permintaannya aku kabulkan semuanya. Yang baca itu ghairi muqayyadatin bi waqtin, tidak dibatasi oleh waktu. Ini yang jadi ini namanya zikir atau doa yang maksur, sesuatu yang diajarkan dari Nabi langsung. Ada yang doa-doa yang memang dibuat oleh ya kita para ulama yang ya minta kepada Allah, yang itu tidak dari Nabi juga ada, namanya ghairu maksur, doa-doa yang ghairu maksur. Yang maksud itu yang langsung ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Itu para jamaah sekalian. Jadi kita bisa, nah ini tadi yang saya katakan, tambihun i'lam anna afdhalad dzikri la ilaha illallah wa annahu la yasawi syai'un fil adkari hadad dzikri aslan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya paling utamanya zikir itu la ilaha illallah. Tinggi. Karena inti
dari dunia ini adalah la ilaha illallah. Ketika semuanya nggak ada, hancur lebur kiamat, intinya ya la ilaha illallah. Sebelumnya intinya ya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baliknya ke sini. Wa annahu la yusawi syai'un fil adkari hadza dzikra aslan. Jadi sesuatu dari zikir-zikir yang lain tidak ada yang sebanding dengan selevel yang menyamai dengan la ilaha illallah ini. Jadi makanya para jamaah sekalian, kalau wiritannya para wali itu ya semuanya di sini ya, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada astagfirullahaladzim. Tiap hari itu berbeda wiritannya. Sunan Kalijogo misalnya, mulai pada subuh ini ya mengambil dari hadis ini, ambil hadis. Ada subuh Senin, nanti subuh Selasa, subuh Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu wiritannya khusus ya, baca 1000 kali. Wiritannya Sunan Kalijogo dan para wali yang lain, aulia yang lain, baca milih. Salah satunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para ahli sufi itu menggunakan ini, fa'amilu biha fi suluki wa tasliki wa qalu yambahi lil mubtadi ayaktasiru biha alaiha ba'dal faraidi wa sunani warrawatibi minas sholawati fastahilu sairu awqati biha ila ma labudda minhu. Hendaknya orang yang memulai untuk suluk kepada Allah, untuk ya membaca ini sesudah sholat fardu, sholat sunnah, rawatib, dan sibuk menggunakan wiridan dzikir la ilaha illallah di seluruh waktunya. La ilaha illallah di seluruh waktunya, kecuali ila ma labudda minhu, kecuali yang harus ya. Yang harus maksudnya nggak bisa ditinggalkan, mungkin dia nggak bisa tinggalkan ya termasuk kalau di kamar mandi nggak perlu dzikir ya, menyebut nama Allah, yang itu nggak perlu. Ini catatannya dzikir itu. Qala Nawawi wa sahihu anna dzikrul lisani. Ini Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Adkarun Nawawi. Imam Nawawi mengatakan yang benar itu bahwa dzikir lisan ma'ahuduril qalbi, disertai dengan hadirnya hati. Lisan la ilaha illallah, hatinya juga la ilaha illallah. Itu namanya ma'ahuduril qalbi. Yang banyak lisan saja. Afdalu min dzikril qalbi wahdahu. Itu lebih utama daripada dzikir hati wahdahu, hanya itu. Makanya ada seorang kiai di Jember itu, saya tulis dulu di catatan seperti cerpen itu. Kiai ini aneh, kalau disuruh mimpin tahlil nggak mau. Beliau ngajar kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf karya Imam Ghazali. Tapi seringkali yang disuruh mimpin tahlil itu ya orang-orang yang mungkin secara keilmuan di bawah beliau. Nggak mau, kiai tahlil mimpin, kiai enggak. Nah, akhirnya seorang kiai muda tanya ke alumni, kiai ini kok begini ya, ke santrinya kiai tadi, kiai ini kok nggak mau tahlil ya. Tertawa dia. Ya kok tertawa? Iya, ya begitulah, kiai ini agak unik gitu, aneh.
Ya sampean lihat sendirilah di tafsir itu apa artinya tahlil. Coba dilihat apa maksudnya tahlil, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca semuanya yang ada dalam tahlil itu dilihat di dalam kitab tafsir apa artinya itu. Ya, Kiai muda ini ketemu sama saya, cerita kepada saya, wah bagus. Akhirnya setelah dia cari-cari di kitab tafsir, ya memang benar berat ya. Kalau di ma'ahuduril qalbi tadi itu ya semuanya yang ada dalam tahlil itu menjadi berat. Itulah alasan kiai tadi itu nggak mau menjadi imam tahlil. Tapi saya bilang kalau semuanya kiai Jember begini ya nggak ada yang jadi imam tahlil semua nanti. Ini juga bahaya kalau nggak ada yang jadi imam tahlil. Tapi kiai tadi mengajarkan satu, yaitu kalau lisan dzikir dalam tahlil tadi itu disertai dengan hadirnya hati, itu menjadi sesuatu yang berat. Dan itu mestinya dilatih terus-menerus. Ma'ahuduril qalbi. Saya kira mungkin panjenengan lebih bagus huduril qalbinya daripada saya. Saya juga masih belajar sama dengan panjenengan soal itu. Berat ya. Ma'ahuduril qalbi afdalu min wasahihu al-mutaru annahu yustahabbu madud dzakiri qalahu la ilaha illallah min lima fihi minat tadabburi. Nah, seyogyanya orang yang dzikir itu membacakan lafaz la ilaha illallah, dipanjangkan. Kenapa? Lima fihi minat tadabburi, karena di dalamnya itu ada tadabbur, merenung. Kenapa kok wirda dipanjangkan ya? Itu kenapa? Karena lima fihi minat tadabburi, karena di dalamnya itu ada tadabbur. Ini apa namanya, sambil renungkan la ilaha illallah ini yang berkuasa bukan Jokowi, bukan gubernur, bukan bupati, bukan bosku, bukan yang lainnya, tapi yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tuh. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tingkatannya dzikir itu macam-macam. Makanya tadi disebutkan ada yang lisannya, ada yang dzikir lisan saja, ada yang dzikir hati saja, ada yang dzikir lisan dan hati. Yang lebih utama adalah dzikir yang lisan dan hati. Nanti terakhir katanya kitab hikam itu ada dzikir yang tidak ada yang diingat selain hanya al-madkur, siwal madkur, selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat itu di mana-mana hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Itulah ilmunya para ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Asad Samsul Arifin. Tidak ada yang diingat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi itu, terus meningkatkan kualitas zikir kita, tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil awqam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.